jiwaku, sungguh percaya padamu. Karena kasihmu padaku, kau tebus dosaku. Dari matahari dan sampai terbenamnya, Tuhan telah pujian tinggikan namamu. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasihmu kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, Tuhan dapat pujian tinggikan namamu. Tenang, ku puji dengan sejati. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Padamu, karena kasihmu padaku, kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, Tuhan dapat pujian tinggikan namamu. Aku disayang Tuhan, aku diangkat dari anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat dari anaknya, aku disayang Tuhan. Haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat dari anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat dari anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib, maka berhentilah mengatakan bahwa tidak ada yang mencintai kita. Makanya kita harus rajin berdoa dan baca kitab suci adalah kunci utama untuk bisa menang melawan setiap percobaan dalam hidup ini.
Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati. Membaca Alkitab setiap hari adalah kebiasaan yang sangat dianjurkan karena dapat memperkuat iman dan mendekatkan diri dengan Tuhan. Berikut adalah beberapa manfaat dan tips untuk membiasakan diri membaca Alkitab setiap hari. Manfaat membaca Alkitab setiap hari. Memperkuat iman. Membaca Alkitab secara teratur dapat membantu Anda meneguhkan iman dan memperdalam pemahaman tentang ajaran Kristen. Mengenal Tuhan lebih dalam. Melalui firman Tuhan, Anda dapat mengenal karakter, rencana, dan kehendak Tuhan dengan lebih baik. Mendapatkan kekuatan rohani. Alkitab adalah sumber kekuatan rohani yang dapat membantu Anda menghadapi tantangan dan cobaan dalam hidup. Meningkatkan kualitas hidup. Membaca Alkitab dapat membantu Anda untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Tips membangun kebiasaan membaca Alkitab. Buat jadwal, sisihkan waktu setiap hari untuk membaca Alkitab, misalnya Oktober 15 menit. Pilih waktu yang tepat, pilih waktu yang paling tenang dan memungkinkan Anda untuk fokus. Pilih versi Alkitab yang mudah dipahami. Pilih terjemahan Alkitab yang sesuai dengan bahasa dan pemahaman Anda. Mulai dengan bagian yang singkat. Jika Anda baru memulai, mulailah dengan membaca bagian-bagian Alkitab yang lebih pendek. Gunakan alat bantu. Gunakan aplikasi atau buku renungan harian untuk membantu Anda dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berdoa sebelum membaca. Mintalah Tuhan untuk membimbing Anda dalam memahami firman-Nya. Rencanakan bacaan. Anda bisa mengikuti rencana bacaan Alkitab yang sudah ada atau membuat rencana sendiri. Ajukan pertanyaan. Jangan ragu untuk bertanya jika Anda memiliki pertanyaan tentang firman Tuhan. Rangkumlah firman Tuhan. Setelah membaca, rangkumlah firman Tuhan yang Anda baca dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagikan video ini dengan orang lain, ajakan teman atau keluarga untuk ikut membaca Alkitab bersama-sama. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, comment, share. Tuhan Yesus memberkati. Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Elaborasi. Ayub 23 ayat 10. Ayat ini merupakan bagian dari dialog Ayub dengan Tuhan, di mana Ayub menyatakan keyakinannya bahwa Tuhan mengetahui jalannya dan bahwa ia akan tetap setia meskipun diuji. Karena ia tahu jalan hidupku, Ayub percaya bahwa Tuhan memahami perjalanan hidupnya, baik suka maupun duka, dan tidak ada yang tersembunyi baginya. Seandainya ia menguji aku, Ayub mengakui bahwa Tuhan mungkin akan menguji atau menguji keimanannya, dan ia percaya bahwa ujian tersebut adalah bagian dari rencana Tuhan. Aku akan timbul seperti emas. Ayub yakin bahwa setelah diuji, ia akan menjadi lebih kuat dan murni seperti emas yang telah melewati api. Konsep, ayat ini menekankan keyakinan Ayub bahwa meskipun diuji, ia akan tetap setia kepada Tuhan dan bahwa Tuhan mengetahui jalan hidupnya. Tafsiran, ayat ini sering digunakan sebagai renungan tentang kesabaran dan keteguhan iman dalam menghadapi cobaan. Ini juga dapat menjadi pengingat bahwa ujian yang kita hadapi adalah kesempatan untuk menjadi lebih kuat dan murni di dalam Tuhan. Ayub 23 ayat 10 juga dapat menjadi sumber kekuatan bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan. Karena ayat ini mengingatkan bahwa Tuhan mengetahui jalan hidup kita dan akan membawa kita melalui ujian. Apologetika. Ilmu yang mempelajari pembelaan iman Kristen, yang bertujuan untuk memberikan alasan rasional dan penjelasan yang meyakinkan terhadap kepercayaan Kristen, serta menjawab pertanyaan dan keraguan yang mungkin muncul. Berikut adalah penjelasan lebih rinci. Asal kata. Kata, apologetika, berasal dari bahasa Yunani kuno, apologia, yang berarti, pembelaan, atau, pertahanan. Tujuan, apologetika bertujuan untuk memberikan dasar rasional dan bukti-bukti untuk mendukung kebenaran iman Kristen. Menjawab pertanyaan dan keraguan tentang iman Kristen. Membantah argumen-argumen yang menentang iman Kristen. Menjelaskan dan memperjelas pesan Injil. Metode, apologetika menggunakan metode ilmiah dan rasional untuk mempresentasikan argumen-argumennya. Hubungan dengan iman Kristen, apologetika dianggap sebagai bagian penting dari iman Kristen, karena membantu orang-orang Kristen untuk memahami dan mempertahankan iman mereka, serta untuk berbagi iman mereka dengan orang lain. Contoh, Socrates, seorang filsuf Yunani kuno, dikenal karena membuat apologia, pidato pembelaan, dalam persidangan, yang merupakan contoh awal dari apologetika. Banyak orang bertanya-tanya kenapa negara Israel tidak bisa dikalahkan? Menurut Alkitab, bangsa Israel tidak akan pernah dimusnahkan karena rencana Tuhan tidak pernah gagal. Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Menurut Alkitab, Israel tidak bisa dikalahkan karena Allah berjanji akan melindungi mereka. Allah juga berjanji akan menjaga dan mengikuti umat Israel sampai ke tanah perjanjian, dan sampai selama-lamanya.
Penjelasan. Allah memilih bangsa Israel karena Ia telah berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi bangsa yang besar dan menempati tanah Kanaan. Allah berjanji bahwa bangsa Israel akan menjadi umat perjanjiannya sepanjang mereka mau mematuhi perintah-perintahnya. Allah berjanji bahwa Dia akan melindungi Israel, kesayangannya. Allah membuat perjanjian dengan umat Israel di Gunung Sinai. Namun, Israel pernah berbuat dosa, seperti menjual orang benar karena uang, menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu, dan membelokkan jalan orang sengsara. Karena itu, Tuhan mengirimkan Asyur untuk mengalahkan mereka. Berikut beberapa ayat Alkitab yang berkaitan dengan bangsa Israel. Ulangan 28 ayat 9-10. Allah berjanji bahwa bangsa Israel akan menjadi umat perjanjiannya selama mereka mematuhi perintah-perintahnya. Keluaran 19 ayat 1-25, Allah membuat perjanjian dengan umat Israel di Gunung Sinai. Allah berjanji akan selalu menjaga dan mengikuti umat pilihannya sampai ke tanah perjanjian, dan sampai selama-lamanya. Yehezkiel 21 ayat 3, Tuhan berfirman bahwa Ia akan menjadi lawan Israel dan akan mencabut pedangnya dari sarungnya dan melenyapkan dari tengah-tengah Israel orang benar dan orang fasik. Yosua 11 ayat 20, Tuhan berkehendak mengeraskan hati orang-orang itu supaya mereka datang berperang melawan Bani Israel. Konflik antara Israel dan Palestina telah diceritakan dalam Alkitab, mulai dari sejarah perselisihan hingga ke mungkin. Imamat 10 ayat 9 berbunyi, "Janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu, bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun." Ayat ini merupakan perintah dari Tuhan kepada Harun dan seluruh keturunannya. Ayat ini berlaku untuk semua imam ketika melaksanakan tugas-tugas keagamaan mereka. Hukum ini diberikan untuk mencegah praktik yang tidak tertib dan memalukan. Pelanggaran peraturan ini cukup serius untuk dijatuhi hukuman mati. Kitab Imamat berisi rincian tentang peraturan-peraturan dalam ibadat dan upacara-upacara agama bangsa Israel pada zaman dahulu. Kitab ini menjadi petunjuk untuk bangsa imam dan wakil-wakil mereka, yaitu para imam. Konsumsi alkohol berlebihan juga dapat menyebabkan hilang kesadaran, kejang, kematian, luka lambung, kerusakan hati, gangguan psikiatri berat. Selain itu, kecanduan alkohol dapat menyebabkan berbagai dampak negatif pada tubuh, seperti kerusakan jantung, peradangan pankreas, kerusakan otak, infeksi paru-paru, kerusakan ginjal. Faktor-faktor yang memengaruhi seberapa parah efek yang ditimbulkan oleh alkohol, antara lain, seberapa banyak alkohol yang dikonsumsi, jenis alkohol, asupan cairan tubuh. Alkohol dapat membahayakan kesehatan dengan meracuni sistem saraf pusat dan kematian. Matius 6 ayat 6, berbunyi, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Ayat ini mengajarkan bahwa berdoa harus dilakukan dengan ketulusan dan kerendahan hati. Ayat ini juga mendorong orang percaya untuk mencari hubungan sejati dengan Tuhan. Tafsiran ayat. Ayat ini mengajarkan bahwa berdoa harus dilakukan dalam prinsip-prinsip yang benar. Ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, di mana Yesus melarang pengikutnya mengikuti kebiasaan berdoa orang munafik. Ayat ini mendorong orang percaya untuk memiliki tempat di mana ia dapat sendirian dengan Allah. Ayat ini menawarkan panggilan abadi untuk ketulusan dan kerendahan hati dalam doa. Ayat ini telah membentuk praktik doa Kristen sepanjang sejarah. Mazmur 118 ayat 13 berbunyi, "Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku." Ayat ini menggambarkan pengalaman pribadi penulis Mazmur yang mengalami kesulitan berat, namun ia menemukan pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Berikut adalah detail lebih lanjut. Pengalaman penulis, Mazmur 118 ayat 13 menggambarkan pengalaman pribadi penulis Mazmur yang merasa ditolak dan mengalami kesulitan yang sangat berat, sampai-sampai ia merasakan jatuh. Pertolongan Tuhan. Meskipun menghadapi kesulitan berat, penulis Mazmur menemukan pertolongan dari Tuhan. Kekuatan dalam Tuhan. Ayat ini juga menekankan bahwa penulis Mazmur menemukan kekuatan dalam Tuhan. Mazmur 118 ayat 13-14. Ayat 14 melanjutkan, "Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku."